Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ati Ijmadila dari kelas 12 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengakuan kedaulatan RI oleh India. Perlu diketahui bahwa negara Indonesia dan negara India adalah negara yang pernah dijajah oleh negara asing. Negara India pernah dijajah oleh Inggris, sedangkan Indonesia pernah dijajah oleh Belanda, Inggris, dan Jepang. Karena sama-sama saling membenci adanya penjajahan, maka timbullah rasa senasib dan seperjuangan. Oleh karena itu, pada saat India sedang dalam krisis kelaparan, Indonesia menawarkan 500 ton padi kepada India. Peristiwa ini dinamakan dengan India Rice. Nah, India Rice ini tidak hanya untuk menawarkan bantuan saja, tetapi juga untuk menarik perhatian negara lain. Nah, pada peristiwa tersebut terjadi tanggal 20 Agustus 1946 di Probolinggo, Jawa Timur. Kemudian padi tersebut diangkut oleh kapal laut India sendiri. Nah, ketika Jenderal Spoor melakukan agresi Belanda kedua tanggal 19 Desember 1948, India merupakan salah satu negara yang mengutuk tindakan Belanda tersebut. Reaksi itu diwujudkan dalam penyelenggaraan konferensi Asia di New Delhi yang diperaksari oleh Perdana Menteri India, Pandit Jenderal Jawaharlal Nehru, dan Perdana Menteri Burma, U Awang San. Konferensi ini dihadiri oleh negara Asia seperti Pakistan, Afghanistan, Sri Lanka, Nepal, Lebanon, Syria, dan Irak. Dari Afrika berasal dari Mesir dan Ethiopia. Konferensi ini juga dihadiri oleh utusan Australia, sedangkan Indonesia sendiri diwakili oleh Dr. Sudarsono. Konferensi Asia di New Delhi ini dilaksanakan selama 4 hari, dimulai tanggal 20 sampai 25 Januari 1949. Resolusi yang dihasilkan mengenai masalah Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Pengembalian pemerintahan Republik Indonesia ke Yogyakarta. 2. Pembentukan pemerintahan AD militer. 3. Penyerahan kedaulatan kepada pemerintah Indonesia Serikat paling lambat 1 Januari 1950. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai pengakuan kedaulatan RI oleh India. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silpa Salsa Nabila. Saya duduk di kelas 12 IPS 2. Saya di sini akan menjelaskan tentang persyaratan kedaulatan RI oleh Mesir. Konvensi Montevideo tahun 1933 tertuang persyaratan konstitutif berdirinya sebuah negara. Syarat yang harus dipenuhi adalah adanya penduduk tetap wilayah tertentu, persyaratan pemerintah penguasa yang berdaulat. Namun untuk menjadi suatu bangsa yang berdaulat dalam praktiknya memerlukan pengakuan persyaratan lain. Jika tidak, unsur di atas merupakan persyaratan secara hukum internasional berbentuknya suatu negara lain untuk berdirinya suatu negara. Hal ini merupakan unsur positif untuk deklaratif. Persyaratan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia mendapat merespon dari berbagai wilayah negara seperti Indonesia, Mesir, India, dan Australia. Fakta ini membentuk bahwa berdirinya negara Indonesia telah memenuhi unsur deklaratif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silviana Ligarti dari kelas 12 IPS 2. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu tugas mata pelajaran sejarah minat. Pengakuan RI terhadap Australia. Dukungan Australia untuk pemerintah Indonesia dalam menentang Belanda. Yang pertama yaitu dengan pemberontakan kapal-kapal Belanda dengan inisiatif Partai Komunis Australia atau ACP dan pimpinan komunis dari Amerika Serikat, buruh
perairan Australia. Para buruh pelabuhan Australia pada tanggal 20 Desember 1945 di seluruh pelabuhan Australia melarang permukaan ke atas kapal Belanda yang berlayar di Hindia Belanda. Pemberontakan dipraksai oleh pelaut-pelaut Indonesia yang meninggalkan 6 kapal Belanda di pelabuhan ini segera diikuti dengan sebuah keputusan WWF cabang Brisbane untuk memboikot ke-6 kapal tersebut. Federasi Pekerja Pesisir Australia WWF mencegah keberangkatan kapal Belanda yang penuh dengan pasukan, persenjataan, dan perlengkapan lainnya dari pelabuhan Australia. Dimulai di Brisbane, embargo tersebut mendapatkan banyak dukungan dari seluruh pekerjaan di pelabuhan lainnya di Australia, termasuk Sydney, Melbourne, dan Adelaide. WWF menolak memuat barang-barang Belanda dan memperbaiki kapal Belanda, dan kemudian memboikot semua transportasi toko dan pengisian darat. Sekian dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ucwa Rahmawati. Saya duduk di kelas 12 IPS 2. Saya di sini akan menjelaskan pengakuan kedaulatan RI oleh PBB. Kemerdekaan Indonesia diakui oleh Belanda melalui konferensi meja pada tanggal 3 Agustus sampai 12 November 1949. Setelah pengakuan ini, negara-negara barat dan Perserikatan Bangsa-Bangsa juga mengakui kemerdekaan Indonesia. Pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa nomor 86 yang diadopsi pada tanggal 20 September 1945. Ini dibuat setelah PBB menemukan bahwa Republik Indonesia adalah negara yang dicintai, perdamaian yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 40 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dengan resolusi ini, Dewan Keamanan PBB merekomendasikan agar Majelis Umum PBB mengakui Republik Indonesia. Untuk menjelaskan anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa memindahlanjutkan resolusi ini, Indonesia menjadi anggota PBB dan Indonesia mengirim 2 misi diplomatik permainan ke PBB. Misi ini dipimpin oleh Barat, kemudian memimpin delegasi pertama Indonesia sebagai anggota baru PBB pada misi Majelis Umum PBB tahun 1945.